warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tatik Ekawati Permana. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Mari kita bahas bersama. Di sini saya ingin mengambil satu definisi, yaitu dari Filippo pada tahun 1989 yang mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan dan juga pengadaan, pengembangan dan pemberian kompensasi serta pengintegrasian dan pemeliharaan serta pelepasan sumber daya manusia agar tercapai suatu tujuan, baik itu untuk individu, organisasi ataupun masyarakat. Nah, di dalam manajemen itu ada dua kata yang paling penting. Yang pertama adalah kata manajemen dan yang kedua adalah sumber daya manusia. Jadi supaya lebih mudah untuk mengingat, dua kata inilah yang akan kita gabung menjadi manajemen sumber daya manusia. Apa itu sumber daya manusia? Ya, biasanya itu adalah pekerja atau karyawan ya, atau pegawai di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, di sini ada beberapa konsep yang mengatakan tentang SDM ini ya. Jadi dulu itu karyawan itu dianggap sebagai barang dagangan ya, hanya sampai sebatas itu. Kemudian juga bisa dianggap sebagai sumber daya manusia ya, atau SDM. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa pekerja itu adalah mesin, bekerja ya. Dan ada juga yang menganggap bahwa pekerja itu adalah manusia sehingga diperlakukan sebagai manusia. Tapi yang paling tinggi tingkatannya adalah pekerja ini dianggap sebagai partner ya, atau mitra daripada perusahaan. Sehingga di sini terjadi saling membutuhkan antara organisasi atau perusahaan dengan karyawan. Tidak akan mungkin ada organisasi tanpa karyawan dan tidak ada karyawan tanpa sebuah wadah atau organisasi. Sehingga di sini terjadilah kemitraan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, inilah tingkatan konsep yang paling tinggi di dalam manajemen sumber daya manusia. Di sini di dalam manajemen ya, di dalam manajemen sumber daya manusia, fungsinya itu ada mulai dari seleksi atau rekrutmen ya, penerimaan karyawan, kemudian ada pelatihan dan pengembangan untuk karyawan. Kemudian di sini ada pengaturan mengenai kompensasi dan benefit. Kemudian ada manajemen kinerja, jadi ada performance management, di mana bagaimana perusahaan atau organisasi ini mengembangkan karyawannya ya melalui dengan kinerjanya. Kemudian juga mengatur mengenai bagaimana perencanaan karir dan mengatur pula bagaimana hubungan di dalam suatu organisasi ya. Bagaimana hubungan terjadi antara sesama karyawan ataupun manajemen dan karyawan. Nah, di sini fungsi-fungsi manajemen ini bisa kita lihat di dalam suatu organisasi ya. Jadi di sini ada secara manajerialnya MSDM itu diatur melalui ya, pertama planning, kemudian organizing, kemudian directing, dan yang terakhir adalah controlling. Nah, itu fungsi daripada manajerialnya. Sekarang kalau operasionalnya yaitu mulai dari perekrutan ya, kemudian development atau pengembangan, kemudian kompensasi, bagaimana integrasinya ya, karyawan itu diintegrasikan, kemudian bagaimana memelihara karyawan ya, atau maintenance, dan yang terakhir adalah bagaimana pengaturan separation daripada karyawan-karyawan yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, itu adalah ruang lingkup yang dibahas di dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini akan kita bahas lebih lanjut mengenai bagaimana sih fungsi daripada pengadaan, kemudian nanti pengembangan, kemudian kompensasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya.
Tapi di sini yang harus kita pahami ya di dalam lingkaran MSDM, yaitu pertama adalah tadi ya, penarikan dengan rekrutmen, dengan seleksi, kemudian bagaimana kita mengembangkan ya, mengembangkan karyawan itu melalui apa? Melalui pelatihan atau training, kemudian juga bagaimana cara maintenance. Nah, maintenance ini nanti kita akan berbicara mengenai reward atau kompensasi, dan bagaimana nanti kita menggunakan atau mengambil kinerja daripada karyawan-karyawan yang ada di organisasi. Sasaran pokok dari MSDM yaitu mendaya gunakan secara optimal SDM yang ada di dalam suatu perusahaan. Jadi kita optimalkan ya kinerja atau kemampuan yang dimiliki oleh karyawan kita itu secara maksimal, sehingga terciptalah kondisi ketenaga kerjaan yang ya memenuhi semboyan 3 tepat, yaitu orang yang tepat, jabatan yang tepat, dan waktu yang tepat ya. The right man on the right job at the right time. Itu. Jadi MSDM itu adalah bagaimana seorang pimpinan ya mengeksplor atau mengembangkan karyawannya sehingga mampu mempunyai daya guna yang sangat maksimal untuk berkontribusi di dalam pencapaian tujuan organisasi gitu ya. Nah, tujuan daripada MSDM ini selain yang tadi adalah juga untuk bagaimana memelihara suatu organisasi ini supaya dapat terus berjalan ya, menghasilkan sesuatu, artinya mencapai tujuannya dan mampu berkembang dengan lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Dan yang paling penting adalah bisa bertahan ya dalam kondisi apapun. Nah, di sini tentunya untuk bisa bertahan di dalam berbagai kondisi ada tantangan-tantangan yang dialami ya atau dihadapi dalam memanage suatu sumber daya manusia. Ada yang datang dari eksternal dan ada yang datang dari internal ya. Yang dari eksternal apa saja nih? Nah, seperti perubahan yang cepat. Sekarang kita sedang mengalami pandemi. Ini adalah perubahan dari eksternal ya yang kita tidak bisa tolak. Ini perubahan yang cepat, dari mana kegiatan semua mobilisasi masyarakat dibatasi, tatap muka diganti dengan daring. Itu adalah perubahan yang dari luar organisasi. Tetapi kita sebagai orang yang melakukan operasional di dalam itu harus menyesuaikan ya. Yang tadinya perusahaan tidak terbiasa dengan daring, sekarang harus dipaksa dengan daring, harus dipaksa dengan menggunakan teknologi, kemudian juga dipaksakan dengan keterbatasan yang ada di dalam sarana dan prasarana. Kemudian keragaman tenaga kerja. Kita sumber tenaga kerja kita banyak, mulai dari asalnya ya, asal daripada mereka datang ataupun dari segi background pendidikan. Itu juga menjadi tantangan dari organisasi bagaimana mengelolanya supaya menjadi harmonis ya. Jadi keragaman tenaga kerja ini sangat mempengaruhi ya. Ada wanita dan pria, itu jelas berbeda. Kemudian dari mana mereka berasal, pendidikan terakhirnya apa, di mana lingkungannya ya. Nah, ini juga menjadi tantangan untuk pengelola daripada MSDM ini melakukan kegiatannya atau memutuskan suatu kebijakan-kebijakan di dalam organisasi. Nah, kemudian juga peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah sekarang sangat terasa ya di era pandemi ini. Misalnya jam operasional daripada perusahaan itu dibatasi.
dari mulai jam 10 pagi hingga jam 4 sore. Nah, itu juga membuat tantangan tersendiri untuk organisasi. Kemudian masuk kerja itu harus dibatasi ya, setengah, sehingga ada yang namanya istilah work from home dan work from office ya. Nah, ini juga pengaturannya butuh suatu keterampilan. Tetapi kita harus cepat dalam memutuskan dan mengikuti atau beradaptasi dengan keadaan yang ada ya. Nah, itu salah satu contoh-contoh tantangan yang keluar daripada eksternal daripada perusahaan. Bagaimana tantangan yang datang dari internal perusahaan kita ya, dari dalam perusahaan kita. Di sini ada posisi organisasi dalam bisnis yang kompetitif. Nah, semakin waktu itu menjadi sangat kompetitif ya persaingannya. Nah, bagaimana dengan SDM kita? Apakah SDM kita sudah mengembangkan diri? Apakah SDM kita sudah mengupgrade skillnya, kemampuannya, keterampilannya? Nah ya, apakah kita sudah melakukan atau menyiapkan pelatihan-pelatihan tersebut? Nah, kalau kita juga sudah mempersiapkan wadahnya, pelatihan-pelatihannya, apakah karyawan kita mau untuk mengikutinya? Nah, ini adalah tantangan-tantangan tersendiri untuk pengelola organisasi ya, pengelola sumber daya manusia. Sehingga tantangan-tantangan yang internal ini bisa kita hadapi gitu ya, tidak mengganggu ke dalam operasional dari kegiatan organisasi kita. Kemudian fleksibilitas setiap orang, setiap karyawan itu berbeda-beda dalam menerima suatu perubahan. Nah, disinilah kita sebagai pengelola SDM ya harus mampu melakukan pendekatan-pendekatan yang tepat kepada para karyawan kita. Karena tingkat fleksibilitas dari karyawan kita itu berbeda. Tadi seperti disebutkan bahwa urutan dari konsep MSDM itu adalah manusia. Manusia itu adalah makhluk yang unik ya, mempunyai pengetahuan yang berbeda, mengetahui pengalaman yang berbeda, dan mempunyai penyerapan yang berbeda mengenai suatu hal, begitu ya. Kemudian tantangan ya selanjutnya dari internal itu adalah teknologi ya, teknologi. Nah, ini tidak semuanya gampang menerima teknologi yang ada. Contohnya sekarang kita mulai daring ya, apakah mudah menerima ini? Bisa mengoperasikannya ya, sekarang tidak usah tatap muka tapi cukup by internet saja misalnya. Apakah sudah bisa cara mengoperasikannya? Nah, ini merupakan tantangan tersendiri. Dan bagaimana sebagai seorang pengelola dari SDM ini untuk mampu menyeragamkan, mengupgrade skillnya supaya mampu mengikuti perkembangan yang terjadi, sehingga kita tidak tertinggal oleh kompetitor kita tidak tertinggal oleh zaman, dan kita bisa survive gitu ya. Kemudian budaya organisasi. Nah, inilah yang paling penting, budaya organisasi. Budaya organisasi ini harus kita tanamkan, harus kita bentuk, harus kita budayakan bahwa organisasi kita adalah organisasi yang positif, organisasi yang mau berkembang, organisasi yang mempunyai semangat yang terjaga. Nah, ini yang harus dikelola atau yang harus dijaga, yang harus dipertahankan supaya kinerja kita tidak menjadi menurun bahkan menghilang. Nah, budaya organisasi ini siapa yang akan menjaganya? Tentunya adalah semua anggota dari organisasi kita. Jadi tidak hanya si pengelola, tetapi semua anggota-anggota dari organisasi itu harus menjaga, membudayakan budaya organisasi yang positif. Nah, jadi peran manajemen sumber daya manusia itu secara strategis adalah sebagai kontributor bisnis ya. Jadi tidak bisa dianggap tidak ada ya. Jadi kalau misalnya kita melihat di dalam manajemen itu ada orang ya, ada barang, kemudian ada
produksi. Nah, di sini strategisnya adalah kontributor yang paling terbanyak, yaitu manusia atau karyawan. Kemudian secara operasionalnya yaitu mengatur aktivitas SDM. Jadi aktivitasnya ini harus diatur, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, ya. Kemudian di sini sebagai penasehat karyawan, artinya sebagai petugas moralnya ya, yang mengingatkan apabila motivasi kita mulai drop, apabila kita sedang mengalami suatu masalah dan tetap harus memberikan kinerja yang optimal kepada perusahaan. Atau sebagai peran manajemen sumber daya manusia ini sebagai administratif, yaitu fokus pada pekerjaan administrasi. Artinya di sini tercatatkan dengan baik ya, mempunyai record yang baik yang bisa dibuka kembali. Nah, di sini terjadi perubahan ya, dari waktu ke waktu kita harus memang mengikuti perkembangan ya. Di sini jadi ada peran perubahan di dalam peran fungsi manajemen. Yang pertama yaitu fokus ke depan ya. Fokus ke depannya bagaimana? Strategic partner ya. Jadi menselaraskan antara manajemen dengan strategi bisnis ya. Tadi kita harus dinamis, kita harus fleksibel, mudah beradaptasi. Artinya strategic partner ini kita harus bisa menselaraskan manajemen dengan strategi bisnis yang terbaru. Kemudian juga sebagai change agent ya, yaitu mengajak karyawan untuk berubah ya, untuk berubah sesuai dengan kondisi yang ada ya. Kemudian administrative export, yaitu melayani kebutuhan manajemen secara sempurna dan akurat. Nah, kalau sempurna dan akurat akhirnya berhubungan dengan teknologi ya, bagaimana menyiapkan, membuat dan memperoleh data secara akurat dan mudah. Kemudian adalah employee champion ya. Jadi bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif di dalam suatu perusahaan atau organisasi supaya di sini karyawan ini mempunyai daya juang dan daya saing yang tinggi, begitu. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Senang bisa bergabung atau bersama Anda pada hari ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.